Assalamualaikum teman-teman penonton setia channel YouTube Koas Kopong. Jumpa lagi dengan saya di sini Dokter Sinta. Nah, apa kabar nih teman-teman semuanya? Sehat-sehat kan? Sekarang ini cuaca lagi nggak menentu nggak sih? Kadang panas, kadang hujan, dan juga sekarang lagi memasuki masa-masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Kalian tahu nggak? Biasanya pada musim-musim seperti ini kita jadi gampang sakit. Apa tuh yang sering sakit? Betul, batuk, pilek, meler, bersin-bersin, sakit kepala, dan lain-lain. Nah, makanya di sini saya akan bahas sedikit mengenai ISPA. Jadi, apa itu ISPA? ISPA merupakan suatu infeksi yang terjadi pada saluran pernafasan yang nantinya dapat menimbulkan gejala-gejala seperti batuk, pilek, demam, dan lain-lain. Nah, apa sih penyebabnya ISPA ini? Sebenarnya ISPA ini bisa disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Cuman kebanyakan itu disebabkan oleh virus. Contohnya rhinovirus, respiratory syncytial virus, adenovirus, parainfluenza virus, dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk bakteri itu contohnya Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, dan lain-lain. Nah, kemudian secara data epidemiologi, ISPA ini sering terjadi pada anak-anak, yaitu sebesar 50% pada balita dan 30% pada usia 5-15 tahun. Kenapa sih ISPA ini sering pada anak-anak? Karena pada anak-anak sistem imunnya itu kan belum terbentuk secara sempurna, atau bisa dikatakan kalau ya imunnya itu belum cukup kuat untuk melawan infeksi dari luar. Makanya pada anak-anak itu sering mudah terserang penyakit-penyakit infeksi, salah satunya ISPA ini. Kemudian untuk cara penularannya, jadi ya seperti kebanyakan penyakit-penyakit pada saluran pernafasan lainnya. Jadi ISPA itu menular melalui percikan ludah pada saat orang yang menderita ISPA itu berbicara, bersin, ataupun batuk. Jika tidak ditutup, kemudian mencemari udara sekitarnya dan terhirup oleh orang-orang di sekitarnya, maka orang-orang di sekitarnya bisa tertular juga. Atau bisa juga dari benda-benda yang sudah terkontaminasi oleh virus. Makanya kita kan sering nih dianjurkan untuk rajin cuci tangan menggunakan sabun. Nah, selain itu, untuk virus-virus penyebab ISPA ini juga mudah menular pada daerah-daerah yang padat atau hunian-hunian yang padat. Kemudian pada musim-musim pergantian cuaca seperti ini, kemudian pada musim-musim hujan. Nah, selanjutnya apa saja sih gejala dari ISPA itu? Banyak, dan mungkin teman-teman juga sudah sering menjumpai ya, atau bahkan pernah mengalaminya sendiri, seperti batuk, bersin, kemudian hidung tersumbat, pilek, demam, terus badan rasanya mudah lelah, sakit kepala, kemudian buat nelan rasanya sakit, ataupun buat bicara aja sakit gitu kan kadang kalau udah parah. Nah, seperti namanya kan infeksi saluran pernafasan akut. Nah, maksudnya akut itu kan biasanya berlangsungnya cepat nih. Paling ya dalam hitungan minggu, bukan yang sampai berbulan-bulan. Makanya gejala-gejala ISPA ini biasanya akan berlangsung sekitar 1-2 minggu. Selanjutnya, untuk melakukan diagnosis pada penyakit ISPA ini, pada umumnya ya sama kayak penyakit-penyakit lainnya. Biasanya dokter akan memulai dengan anamnesis terlebih dahulu. Jadi apa yang dilakukan dalam anamnesis ini? Anamnesis itu nantinya dokter akan tanya-tanya gitu ke pasiennya, gejalanya apa, terus mulainya dari kapan, kemudian riwayat berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya bagaimana, apakah orang-orang di sekitarnya ada yang menderita penyakit yang sama atau tidak, kemudian ada riwayat alergi atau tidak, dan seterusnya. Nah, selanjutnya baru dilakukan pemeriksaan fisik, terutama nanti dilakukan pengukuran suhu tubuh, kemudian pemeriksaan pada saluran pernafasan, pemeriksaan fisik yang berhubungan dengan pernafasan gitu. Sedangkan kalau untuk pemeriksaan penunjang biasanya
akan dilakukan jika memang diperlukan untuk mendukung penegakan diagnosis ISPA. Yang paling sering dilakukan itu pemeriksaan darah di laboratorium, kemudian pengambilan sampel dahak, terus ada juga swab tenggorok kan, yang mungkin teman-teman udah sering dengar nih sekarang. Jadi diambil sampel dari tenggorokan pasien. Bisa juga dilakukan pemeriksaan X-ray ataupun CT scan. Nah, selanjutnya gimana sih caranya untuk tata laksana dari penyakit ISPA ini? Sebenarnya seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, ISPA itu kan paling banyak disebabkan oleh virus. Nah, makanya sebenarnya dia tidak memerlukan pengobatan yang spesifik. Biasanya pengobatannya hanya bersifat suportif ataupun simptomatik. Nah, yang pertama itu untuk terapi non farmakologis terlebih dahulu. Biasanya kita anjurkan kepada pasien untuk perbanyak minum air putih. Kemudian selanjutnya itu perbanyak istirahat. Kenapa? Agar sistem imunnya pulih kembali, kuat kembali, sehingga bisa melawan infeksi yang sudah masuk tadi. Nah, selanjutnya juga bisa dilakukan kompres hangat untuk membantu menurunkan suhu tubuh apabila terjadi demam. Sedangkan untuk terapi farmakologisnya, jadi farmakologisnya itu lebih ke simptomatik, karena untuk melawan virus ini biasanya tubuh akan melawannya dengan sistem imun kita sendiri, makanya biasanya akan sembuh sendiri setelah beberapa hari. Nah, untuk pengobatannya itu sifatnya untuk menghilangkan gejala-gejalanya, misalkan diberikan dekongestan kalau terjadi hidung mampet, hidung tersumbat sehingga pasien tidak nyaman untuk bernafas, maka bisa diberikan dekongestan. Contohnya itu pseudoephedrine, phenylephrine ataupun oxymetazoline. Nah, selanjutnya untuk meredakan batuknya nih bisa juga diberikan guaifenesin karena dia kan sifatnya mukolitik, jadi membantu untuk pengeluaran dahak yang menghambat saluran pernafasan. Selain itu juga bisa menurunkan sekresi dari mukus di nasofaring. Kemudian untuk obat-obatan antiviral itu biasanya dipakai pada pasien influenza yang terkonfirmasi atau jika terjadi outbreak dari influenza, di mana nantinya apabila diberikan antiviral ini manfaat yang didapatkan itu akan lebih besar daripada resikonya atau kerugiannya. Nah, selain itu biasanya juga diberikan pada pasien-pasien yang berisiko tinggi untuk mengalami perburukan gejala. Nah, gimana? Sudah cukup paham kan tentang penyakit infeksi saluran pernafasan yang sudah saya jelaskan tadi? Nah, jangan lupa sebenarnya penyakit ISPA ini bisa dicegah agar kita tidak tertular ataupun tidak mudah jadi sakit gitu. Nah, yang pertama tentunya cuci tangan. Karena virusnya tadi kan bisa menular dari benda-benda di sekitar kita yang terkontaminasi. Makanya kita dianjurkan untuk cuci tangan secara rutin menggunakan sabun, terutama setelah beraktivitas di luar ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Nah, kemudian hindari menyentuh daerah wajah, terutama daerah mata, hidung, dan mulut. Apalagi jika tangan kita kotor atau belum cuci tangan. Kemudian juga kita dianjurkan untuk menggunakan sapu tangan ataupun tisu untuk menutup ketika kita sedang batuk ataupun bersin, agar jika kita di dalam tubuh kita ini terdapat virusnya, itu tidak menjadi sumber penularan bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian jangan lupa untuk selalu makan dengan gizi seimbang, terutama makanan yang banyak mengandung vitamin C, agar sistem imun tubuh kita bisa lebih kuat lagi. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Misalkan di rumah kita, jendelanya tiap hari dibuka agar sirkulasinya berjalan lancar, tirainya dibuka agar cahaya matahari bisa masuk, sehingga udara di dalam rumah lebih bersih dan tidak terlalu lembab. Kemudian jangan lupa untuk rutin olahraga. Kenapa? Karena dengan olahraga ini juga bisa memperbaiki sistem imun tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi lebih kuat. Dan yang terakhir adalah berhenti merokok. Nah, jadi sekian penjelasan saya tentang ISPA. Jika teman-teman masih ada yang ingin didiskusikan, boleh ditulis di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman ada request materi apa nih yang akan kita bahas selanjutnya, boleh juga ya tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.